Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Selasa 31 Desember 2024, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami Andi Kurniawan, selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan terkait situasi perempuan dan anak di Kepulauan Riau pada evaluasi program tahun 2024. Yang dikemas oleh salah satu unit layanan kami, yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga Gurindam Provinsi Kepulauan Riau. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kami hormati dan kami muliakan, korban laki-laki adalah setiap laki-laki yang berusia sebelum 18 tahun. Atau kurang dari 18 tahun. Sementara korban perempuan adalah setiap perempuan yang menjadi korban mulai dari usia anak sampai dewasa. Dalam artian seluruh perempuan secara general. Kemudian data dirangkum dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Adapun data kasus yang direkap berdasarkan laporan yang masuk ke unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak dan diinput oleh UPTD PPA ke dalam aplikasi Simponi Kementerian PPA Republik Indonesia. Sementara data yang akan kami sampaikan nanti sumbernya tidak lepas dari aplikasi Simponi yang sudah diinput oleh rekan-rekan kerja kami di lapangan, khususnya yang dikelola langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Total kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak dari tahun ke tahun memang terdapat fluktuasi, ya. Jadi di mana beberapa tahun tertentu itu terjadi penurunan, bahkan mungkin di tahun-tahun tertentu juga ada peningkatan. Tapi untuk tahun 2024, jika dibandingkan di tahun 2023, alhamdulillah terjadi penurunan, ya. Sementara berdasarkan data Simponi yang sudah kita input di dalam aplikasi Simponi yang juga dikelola oleh Kementerian PPA RI, bahwa total kasus kekerasan perempuan dan anak pada tahun 2023 itu berjumlah 578 kasus. Sementara di tahun 2024 itu tercatat 565 kasus. Berarti ada penurunan yang cukup signifikan, sehingga diperlukan mungkin upaya-upaya untuk terus mempertahankan, jangan sampai kasus ini terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Kemudian jumlah korban, ya. Kalau sudah memang kasus mengalami penurunan, maka bukan tidak mungkin korban juga akan mengalami penurunan, ya. Dari sini kita melihat ada dua variabel yang dijelaskan dalam data kami. Yang pertama adalah korban dari unsur laki-laki dan juga korban dari unsur perempuan. Di tahun 2023, jumlah korban dengan jenis kelamin laki-laki itu berjumlah 136, sedangkan korban perempuan berjumlah 526. Jadi memang persentasenya
lebih tinggi perempuan ketimbang laki-laki. Ya, jadi kasusnya memang mencuat terjadinya di perempuan ketimbang laki-laki. Tapi juga korban laki-laki perlu perhatian. Karena kalau saya melihat memang dari data ini masih dalam status lebih daripada 100 kasus di dalam tahun 2023, dan data di tahun 2024 ya juga mengalami penurunan. Untuk laki-laki kondisinya dari 136 di 2023 terjadi penurunan di tahun 2024 dengan total kasus 96. Sementara untuk korban perempuan di 2023 tadi saya sebutkan 526 kasus, maka di 2024 itu terjadi penurunan di angka 511 kasus. Ya. Jadi artinya dari total korban yang sudah kita akumulasi di dalam data 3.265 kasus. Dari 3.265 korban. Jadi sudah terpilah di 2023 berbanding 2024 ada penurunan yang sangat signifikan antara korban laki-laki dan juga korban perempuan. Sementara untuk jenis kekerasan yang dialami oleh korban itu ada beberapa variabel. Yang pertama kekerasan fisik, kemudian yang kedua psikis, yang ketiga seksual, yang keempat eksploitasi, yang kelima trafficking, yang keenam penelantaran, dan variabel terakhir adalah lain-lainnya. Jadi dalam satu kasus bisa menimbulkan beberapa jenis kekerasan. Jadi memang berdasarkan temuan kita dari beberapa kasus itu bisa jadi dalam satu korban ada kekerasan fisik, ada juga kekerasan psikis. Bahkan juga dalam satu korban itu mengalami beberapa kekerasan, termasuk saya pikir seksual yang saat ini juga sedang viral ya di beberapa media dari 2023 sampai 2024. Berdasarkan jenis kekerasan, bahwa yang terbanyak khususnya di Kepulauan Riau ya itu untuk jenis kekerasan yang paling tinggi kasusnya itu adalah kekerasan seksual. Itu sudah mencapai 1.239 kasus. Ya kan? Kemudian yang kedua, disusul kekerasan fisik. Itu berjumlah 852 kasus di tahun 2024. Kemudian yang ketiga, jenis kekerasan psikis. Itu berjumlah 817 kasus. Kemudian disusul lainnya itu 478 kasus. Kemudian ada kasus penelantaran itu berjumlah 270 kasus. Kemudian dari jenis kekerasan dan kasusnya juga ada trafficking. Ini juga lumayan ya, lumayan tinggi, itu sekitar 237 kasus. Sementara untuk eksploitasi itu berada pada angka 44 kasus. Jadi dalam hal ini untuk jenis kekerasan itu tidak tertutup kemungkinan dalam satu kasus bisa menimbulkan beberapa jenis kekerasan. Untuk data korban berdasarkan usia rentang 2023 2024, 2019 sampai 2024 ya, memang banyak mengalami penurunan ya. Ini kita lihat di 2023 jumlah korban berdasarkan usia, ini kita melihat ya di sini. Untuk usia 0 sampai 5 tahun
ya, itu berada pada angka 711 kasus. Ya. Jadi memang lumayan tinggi ya, karena sudah hampir mendekati 1000 juga ya, 1000 kasus dalam 1 tahun ya. Kemudian untuk usia 6 sampai 12 tahun ya, itu di angka 646 kasus. Sementara yang tertinggi ada di angka 12.203 kasus, itu berada pada usia atau rentang usia 13 sampai 17 tahun. Jadi antara usia anak pertengahan sampai ke usia remaja. Ya. Jadi artinya ada beberapa hal yang menjadi satu evaluasi kita lah ke depan bagaimana pengembangan program. Kemudian untuk tempat kejadian memang didominasi di rumah tangga, ada sebesar 1988 kasus. Sementara yang terkecil 2 kasus ada di fasilitas umum ya, untuk data di tahun 2019 hingga 2024. Kemudian hubungan korban memang yang terdekat itu adalah kita melihat yang tertinggi di angka 369 itu ada di unsur suami atau istri ya. Kemudian yang kedua ada di orang tua, sedangkan yang ketiga itu pacar atau teman ya. Itu di angka 231. Ini berhubungan dengan hubungan korban dengan, saya pikir, pelaku ya. Isu prioritas di dalam upaya pencegahan dan penanganan terkait kasus-kasus penanganan korban ya, termasuk upaya promotif preventif kita melalui unit layanan Puspaga Gurindam Kepulauan Riau, itu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Isu prioritas ini kita pilah-pilah menjadi 3. Yang pertama di isu pencegahan, kemudian yang isu penanganan, yang ketiga isu pemberdayaan. Untuk isu pencegahan kita sudah membuat rencana strategis pencegahan melalui unit layanan Puspaga Gurindam yang sudah berjalan ya, di mana kegiatannya meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat konseling, kemudian edukasi dan juga konsultasi ya, termasuk pendampingan keluarga. Kemudian isu prioritas yang kedua adalah isu penanganan, di mana pelaksananya adalah unit pelaksana teknis daerah kita, khususnya untuk UPTD PPA, itu juga membuat sebuah rencana yang namanya rencana strategis penanganan ya. Jadi kalau Puspaga tadi sebelum menjadi korban, untuk UPTD setelah menjadi korban. Jadi kalau diperbandingkan dengan unit layanan kesehatan, maka Puspaga Gurindam itu diibaratkan sebuah puskesmas, sedangkan UPTD PPA itu diibaratkan sebuah rumah sakit rujukan ya. Kemudian isu ketiga adalah pemberdayaan. Jadi kita juga membuat sebuah rencana strategis pemberdayaan, karena korban ini lebih banyak adalah dari kalangan perempuan dan anak, maka kita juga membuat sebuah rencana strategis pemberdayaan perempuan dan juga anak ya. Apa yang harus kita lakukan agar minimal di tingkat pengetahuan, pengalaman ibu-ibu atau perempuan yang mengalami atau keluarganya yang mengalami korban ini bisa secara langsung mengetahui fungsi-fungsi pencegahan, termasuk pengendalian agar keluarga atau orang terdekat tidak mengalami kekerasan. Jadi programnya khusus untuk Puspaga Gurindam, kita akan membuka atau mengembangkan layanan konseling ya, terdiri dari klinik keluarga. Kemudian untuk layanan konsultasi kita mengedepankan diskusi terfokus. Kemudian ada bincang tematik perempuan Kepri, namanya Cantik programnya. Kemudian perempuan inspirasi Kepri atau PINK ya. Jadi untuk sasaran layanan konseling berbasis klinik keluarga, itu sasarannya adalah keluarga, orang tua, anak, dan masyarakat. Sementara materinya adalah pengasuhan atau parenting, kemudian manajemen konflik dan mediasi.
Deskripsi kegiatan dilaksanakan dalam bentuk konseling. Terlebih dahulu harus buat temu janji atau melakukan pendaftaran melalui telepon atau datang langsung. Kemudian dapat melakukan konsultasi melalui aplikasi yang dibangun. Salah satunya pengembangan Cek Dara ya. Kemudian untuk layanan konsultasi dalam paket kegiatan diskusi terfokus, itu kita sasarannya adalah institusi atau lembaga. Yang pertama adalah Kemenak, kemudian Disdik, ini ada BP4, kemudian lembaga keagamaan lainnya. Kemudian materi adalah diskusi tentang keluarga dan permasalahannya. Diskusi direncanakan di awal tahun berbentuk coffee morning ya. Kemudian mencari permasalahan dan jalan keluar atas persoalan yang dialami keluarga serta tindak lanjut yang akan kita lakukan di masing-masing lembaga. Untuk bincang tematik perempuan Kepri cantik dan perempuan inspirasi Kepri pink, ini jelas sasarannya adalah perempuan. Jadi materi yang kita harapkan bisa disampaikan kepada pemangku kepentingan itu adalah kesetaraan komunikasi, kesetaraan gender, ya, kemudian komunikasi, politik perempuan dan rumah tangga. Menghadirkan perempuan motivator, pelatih, psikolog dan politikus, kemudian berbagi pengalaman, keahlian dan lain-lain, termasuk kita membuka ruang komunal keluarga Kepri. Jadi di ruang komunal itu bisa berdiskusi, melakukan konseling dan juga edukasi. Kemudian ketiga, promosi, sosialisasi, dan pelatihan di surga. Jadi kita berharap di promosi, sosialisasi, dan pelatihan di surga ini kita juga melakukan sembang keluarga atau sekar ya, kemudian mencari jawaban bersama guru, ini meja baru, kemudian keluarga harmonis atau kelar. Jadi paling tidak dari program promotif dan preventif ini kita melakukan sosialisasi dan pelatihan di surga. Kemudian kita juga melakukan promosi melalui podcast keliling ya atau polling, kemudian podcast bersama kampus atau fokus ya. Termasuk kita juga membuka kegiatan-kegiatan dalam bentuk webinar ya, live Facebook dan juga YouTube termasuk di Instagram. Kemudian pemberian informasi termasuk penyusunan bahan bacaan ya, pustaka keliling ya, penelitian dan membuat sebuah laporan tahunan dalam rangka mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan. Sementara kita juga membuat sebuah laporan, salah satunya laporan kegiatan Puspaga Gurindam di 2023 dan 2024. Itu memang saat ini dominasi kegiatan itu untuk kegiatan di Puspaga itu sampai saat ini 2024 kita sudah memberikan pelayanan kepada 17.901 orang yang datang melaksanakan konsultasi maupun konseling. Jadi termasuk yang datang ke unit layanan Puspaga Gurindam secara langsung maupun unit layanan Puspaga Gurindam yang memberikan edukasi dan konsultasi termasuk konseling ke area atau sasaran tidak langsung, termasuk ke sekolah ya, kemudian ke majelis taklim ya, termasuk ke komunitas-komunitas masyarakat lainnya. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan untuk evaluasi program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan juga keluarga, termasuk berbasis perempuan yang terjadi selama tahun 2024. Jadi jika dibandingkan di tahun 2023 memang banyak terjadi perubahan termasuk penurunan kasus. Tapi paling tidak untuk tahun 2025 kita berharap pengembangan program akan terus menjadi perhatian kita bersama, termasuk bagaimana kita menguatkan program-program yang sudah kita jalankan di tahun-tahun sebelumnya. Itu yang dapat saya sampaikan, tetap semangat meninggalkan tahun 2024 dan mari kita bersama menguatkan program kita untuk tahun 2025 agar angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kepulauan Riau ini terus mampu kita tekan ya. Terima kasih. Apabila terdapat salah dan silap saya mohon maaf. Selamat menjalani akhir tahun dan selamat juga membuka lembaran baru di tahun 2025. Semoga kita sehat dan jaya selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.